Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal rahmah, abwaabal maghfirah, abwaabal nikmah, abwaabal rizqi, abwaabal ilmi, wa anta khairul fatihin. Sadaqallahu azim. Hadirin jamaah arisan dan pengajian majelis Taraqiyatul Akhyar yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Soleh bin Haji Bukhari, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Haji Madinah, juga Akhina Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad, juga orang tua kita pengurus arisan Bapak Ketua Bapak Haji Bunyamin atau Bapak Ibun, beserta Bapak RT Sanimo selaku asistennya, juga Bapak Haji Ari, Bapak Haji Asmuni, Bapak Haji Rifai, Bapak Haji Ilyas, Bapak Haji Jamal, Bapak Haji Muhammad Nur, orang tua kita juga, dan tak lupa kepada Syekhul Bait yaitu Akhina Mukarram. Mana Syekhul Baitnya? Ya, Bapak Ustadz Suhanda, yang alhamdulillah tahu kemana tuh. Anda yang pada malam hari ini menarik arisan, dan insya Allah besok beliau bersama majelisnya yaitu Al Busro akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok pada Jumat pukul 13.00. Mudah-mudahan acaranya berlangsung lancar, tidak ada halangan satu apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan peringatan Maulid, dan memang kita masih berada di bulan Maulid ya. Jadi ada Maulid, ada Maulud, ada Milad, ada muludan. Orang Jawa bilang muludan, mulut juga ya. Jadi Maulid itu adalah waktu kelahiran. Jadi kalau dikatakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW berarti waktu atau hari kelahirannya Nabi Muhammad, itu Maulid. Kalau Maulud adalah sosoknya, orangnya. Kalau Maulud Nabi berarti sosoknya seorang Nabi, sosoknya Nabi Muhammad. Kalau ulang tahun Idul Milad. Jadi jangan sampai salah kata kita. Kita katakan ayo kita Maulud, salah. Yaitu ayo kita datang ke peringatan Maulid, yaitu peringatan lahirnya orang paling mulia, paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam merayakan atau memperingati hari Maulid, pada dasarnya adalah kita harus sedikit banyak harus tahu, ya. Jadi harus ada kajian, harus ada keterangan menyangkut tentang Rasulullah, baik itu tentang lahirnya, perjuangannya, keturunannya, keluarganya, dan juga hadis-hadis yang dikeluarkannya itu harus dikupas. Kalau enggak maka Maulid itu tidak memiliki arti apa-apa. Misalnya peringatan Maulid kita hanya duduk-duduk makan nasi kebuli. Memang tadi membaca Maulid seperti baca oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Ya. Namun tidak semuanya tahu artinya. Nah itu karena itu harus ada kajian tentang sejarah Rasulullah.
Tari piring entar kali, tari piring ini. Baik. Jadi alhamdulillah peringatan Maulid Al-Busra ya, Ustaz ya, bisa mengundang guru-guru yang akan memberikan pencerahan bercerita tentang Rasulullah. Itu yang sebenarnya. Kalau tidak ada kajian-kajian tentang Rasulullah, maka Maulid itu tidak ada artinya. Ini yang pernah saya dapat ilmunya gitu. Karena itu hadirin jamaah, berkaitan dengan itu sedikit ya, mumpung kita masih di momentum bulan Maulid, ya sedikit banyak ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini merupakan sebuah dasar basic. Jadi kata Allah, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Yaitu apa? Contoh atau suri teladan yang baik dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah berkata seperti itu. Sungguh nih, di dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik. Berarti ada konotasinya apa? Umatnya disuruh mencontoh perilaku Rasulullah itu, yang sangat mulia, sangat baik. Bahkan orang yang dikenal sebagai orang yang paling mulia, punya akhlak yang paling mulia, maksum, nggak punya dosa. Kita selaku umatnya disuruh mencontoh. Karena itu dalam momentum Maulid ini harus diterangkan, sedikit banyak harus dikupas tentang perihal Rasulullah itu. Hadirin jamaah sekalian, sedikit mari kita membuka sejarah ya, kehidupan Rasulullah bersama istri pertamanya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Ini luar biasa kalau kita kaji bagaimana seorang Siti Khadijah ini dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses, paling sukses bahkan di Mekah saat itu. Bapaknya adalah Khuwailid. Ini seorang pengusaha, kalau di zaman sekarang disebut pengusaha ekspor dan impor. Zaman dulu belum ada istilah ekspor dan impor. Jadi orang-orang Quraisy itu paling jago, paling ahli di bidang pertukaran barang, mengirim barang ke sana kemari, itu keahliannya orang-orang Quraisy. Dan salah satunya tokohnya adalah Khuwailid, yang tak lain adalah bapaknya Siti Khadijah. Itu paling jago sehingga mampu meraup kekayaan yang sangat luar biasa. Saya pernah baca buku, ini kekayaannya Khuwailid ini sampai berapa triliun gitu kalau dirupiahkan di zaman sekarang. Kekayaan daripada Khuwailid. Kemudian beliau meninggal dunia, semua hartanya diwariskan kepada anak-anaknya. Di antaranya adalah Siti Khadijah. Dan ternyata dari sekian anaknya yang paling bakat seperti bapaknya, artinya punya bakat di bidang perdagangan, ekspor dan impor, adalah Siti Khadijah. Kemudian melanjutkan bisnis orang tuanya sampai berhasil, bahkan malah berlipat-lipat kekayaannya. Singkat cerita, Siti Khadijah ketika berumur 40 tahun, dia menjatuhkan pilihan hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul, berumur 25 tahun. Punya kekayaannya sangat luar biasa. Dan dari pernikahan dengan Siti Khadijah, Rasulullah dikaruniai 6 putra dan putri. Di hasil pernikahan dengan Siti Khadijah, Rasulullah punya 6 anak. Pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim disebut juga Abu Qasim. Dan arti apa? Rasulullah dijuluki Abu Qasim, yang artinya adalah bapaknya Qasim. Setelah itu anak kedua adalah Zainab, putri. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah Az-Zahra, dan terakhir adalah Abdullah. Jadi punya putra 6. Satu hal yang patut kita garis bawahi hadirin jamaah sekalian, putra dan putri Rasulullah ya, Abu Qasim, kemudian Zainab, terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ruqayyah ya, ini meninggal di waktu kecil. Semua putranya diambil ketika Rasulullah belum diangkat jadi Rasul. Sampai ada sebuah kisah Rasulullah meneteskan air mata ketika salah satu putranya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibayangkan seorang Rasul kekasih Allah diberi ujian yang sangat, punya putra diambil semuanya akhirnya. Ketika remaja, Ummu Kulsum sama Ruqayyah remaja meninggal juga. Sampai akhirnya cuma
Fatimah Az-Zahra saja yang bisa menemani Rasulullah di masa kerasulan, dan akhirnya meninggal setelah Rasulullah wafat. Subhanallah, hadirin jamaah. Itu uji kayak begitu nih. Lah kita punya anak iki ya, punya anak baru sakit dikit aja udah nolong sama. Kayaknya ngenes banget. Putra kita sakit, dirawat ngenes banget. Ini Rasulullah ke-6-6-nya Pak Ibu. 5 di antaranya meninggal ketika beliau masih ada. Ini ujian seorang pimpinan kekasih Allah. Nah, ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul oleh Allah dengan indikasinya adalah menerima wahyu, apa yang terjadi? Kekayaan Siti Khadijah menurun drastis. Jadi yang sebelum jadi Rasul punya bisnis yang luar biasa, punya keuangan yang banyak, punya uang yang banyak, punya investasi di mana-mana, perlahan sedikit demi sedikit habis, dikuras hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya apa? Semua uangnya habis semua Siti Khadijah. Sampai Rasulullah nggak enak hati, ngomong pada istrinya, ya Khadijah, dulu kamu adalah seorang kaya raya dan saya menjalankan bisnis. Namun ketika saya diangkat Allah jadi Rasul, keuanganmu habis, kekayaanmu ludes. Apakah engkau menyesal ya Khadijah? Apa kata Siti Khadijah? Ya Nabi Allah, ya Rasul Allah, apalah artinya harta kekayaan? Cukuplah engkau sebagai suamiku dan Nabi Allah, dan aku akan berjuang untuk mendukungmu. Ini seorang istri yang sangat setia mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu ada sebuah hadis, hadirin jamaah ini berkaitan dengan kesetiaan seorang istri pada suami. Rasulullah bersabda, ya, min karomatil mukmin, ya, karomah seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu bisa mendapatkan karomah atau kemuliaan itu kalau punya 3 hal. Kata Rasulullah apa? Pertama adalah zaujatun muwafiqah, punya istri yang mendukung, punya istri yang sepadan, bukan sepadan, istri yang sejalan. Ini kayak guru kita Ki Syuhada dengan istrinya, alhamdulillah ya Ustaz ya, kompak banget, saling mendukung. Ayo Mi, kita ngadain maulid, wah ayo siap, mendukung. Nggak menentang, jangan ngapain maulid, buang-buang duit, enggak, didukung. Itu berarti zaujatun muwafiqah, istri yang mendukung. Kita panggil kampus yuk besok ya, Ustaz juga kan murah tuh, mendukung jadi. Mendukung istri, itu namanya zaujatun muwafiqah, ya. Istri yang mendukung sejalan. Coba kalau nggak mendukung, kita jalan ke sana, istri curiga melulu. Kita punya duit, istri marah-marah. Ya, ada cerita ini banyak. Suami pulang kerja bawa duit sedikit, bukan dibikinin kopi, duduk mana uangnya Pak? Di dompet tinggal 100.000, mana cukup tuh Pak Dek? Beras habis, ini habis gimana? Itu istrinya tidak mendukung, artinya selalu melihat kekurangan pada si suaminya. Ini guru kita Bapak Haji Madinah punya istri yang mendukung, beliau punya bisnis, ya kan, kambing, istrinya pinter masak marah, alhamdulillah kita sering diundang, loh mendukung. Jadi enak kan ya Pak Haji ya, Abdul terus. Ada istri selalu mendukung kegiatan suami yang positif. Gak bisa dibayangkan kalau istri gak mendukung, maka kita tidak menjadi seorang mukmin yang mulia, yang karomah, min karomatul mukmin. Karena itu Ustaz Syuhada mendapat dukungan yang sangat kuat dari istrinya, mengadakan peringatan maulid, mengundang guru-guru, memberikan santunan juga pada anak yatim. Sangat luar biasa, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dan keridhaan. Yang kedua kata Rasulullah, min karomatil mukmin, yang kedua adalah as-salatul jamaah. Nah, ini lagi-lagi nih, salat berjamaah. Jadi seorang mukmin akan mencapai kemuliaan kalau dia sudah bisa menjaga salat berjamaahnya. Istiqomah maksudnya. Ya kalaupun enggak ya kadang-kadang karena uzur, karena kesibukan wajar. Namun harus menjadi suatu program, suatu kegiatan yang ini harus diprogramkan secara istiqomah, sehingga dia akan memperoleh kemuliaan sebagai seorang mukmin. As-salatul jamaah. Lalu yang ketiga adalah kata Rasulullah, seorang mukmin akan mencapai kemuliaan karamatul mukmin. Yang ketiga adalah wajiranun yuhibbuhu,
punya tetangga yang mencintainya. Jadi kita hidup bertetangga, kita juga bertetangga ini ya, walaupun beda-beda kampung, namun kita diikat dalam sebuah majelis targetul akhyar, maka kita termasuk bertetangga. Saling mencintai di situ, saling mencintai, saling memberikan perhatian, saling respect, tidak saling hasad, tidak saling mendengki, saling mendukung. Itu namanya wajiranun yuhibbuhu, punya tetangga, punya teman yang mencintainya. Ini luar biasa. Dulu pernah saya kutip ya sebuah sabda Rasulullah yang lain, yang punya duit sibuk banget yang punya duit. Sebuah sabda Rasulullah mengatakan hatta tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sebelum dia beriman. La tu'minu hatta tahabbu, namun tidak akan beriman sebelum dia saling mencintai antar sesamanya. Jadi mencintai, menyayangi sesama umat Islam itu perintah. Bahkan belum dikatakan beriman kalau dia belum saling mencintai. Punya tangga yang mencintainya, punya teman yang merindukannya, saling memberi hadiah dan lain sebagainya. Itu merupakan kemuliaan seorang mukmin. Itu sudah diperhatikan oleh Siti Khadijah sebagai istri, yaitu Zawjatul Muwaffiqah, istri yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Itu pantas kita contoh. Kalau kita nggak punya istri yang mendukung, maka sengsaralah kita, sering sakit hati, kerja nggak semangat, pulang-pulang udah takut duluan, takut disewotin dan lain sebagainya. Nanti kita ciptakan bagaimana keluarga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri bisa mengerti, sering kita ajak diskusi, disuruh ngaji sehingga tahu ilmunya bahwa pentingnya dia berbakti pada suami, sehingga menjadi istri yang mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Itu salah satu contoh suri tauladan daripada kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan istri pertamanya Siti Khadijah. Banyak sekali contoh-contoh dari perilaku Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai dan memikirkan umatnya. Nah itu contoh lagi. Kecintaan Rasulullah pada umatnya nggak terukur. Satu ketika Rasulullah sedang sedih galau, Allah menawarkan 3 hal kepada Rasulullah ini. Ya Rasul, apakah kamu pengen kedudukan, kamu pengen harta, dan kamu pengen wanita? Kalau kamu pengen kedudukan, aku kasih engkau kedudukan sebagai raja, sebagai penguasa yang memiliki rakyat yang banyak, punya jabatan yang mentereng. Kalau kamu punya harta, tuh gunung Uhud bisa saya rubah jadi emas buat kamu. Coba orang apa? Pengen wanita yang cantik-cantik yang banyak, sediakan. Yang penting kau bahagia ya Nabiku, ya Rasul, kata Allah. Ditawarkan seperti itu karena Allah ingin menghibur. Namun apa jawab Rasulullah? Ya Allah, jabatan, kedudukan, harta, dan juga wanita tidak sama sekali bisa menghibur hatiku. Yang menghibur hatiku hanyalah satu, yaitu ketika nanti umatku semuanya akan masuk surga, ya Allah. Itu yang dipikir oleh seorang pimpinan. Seorang pimpinan yang dipikir adalah rakyatnya, umatnya. Bagaimana agar semuanya bisa masuk surga. Coba kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin zaman now, zaman sekarang, ya kelompok. Yang dipikir pertama apa? Pasti dirinya dulu. Udah dapat belum saya? Kedudukan, jabatan, mentereng, uang sampai dibantu dengan korupsi. Kemudian wanita udah punya istri yang sah, masih punya selingkuhan ya Pak Ji ya. Punya will, simpen di sana, dibeliin rumah. Karena jadi memang itu 3 hal, kedudukan, harta, dan wanita. Itu pimpinan-pimpinan zaman now. Kata Rasulullah nggak pernah bangga, nggak pernah dia berpikir tentang 3 hal itu. Yang dipikir adalah apa? Rasulullah, umatnya, nasib umatnya itu. Jadi betapa cintanya Rasulullah pada umatnya. Itu kan teladan contoh yang baik tuh buat kita semuanya. Satu lagi suri teladan yang ya pantas kita jadikan contoh juga, bahwa Rasulullah dikenal sebagai seorang yang sangat lemah lembut, sangat sakhiyun, sangat dermawan. Ini Rasulullah ini.
Dia nggak pernah berpikir tentang keuntungan dirinya, namun selalu berpikir bagaimana orang lain itu sukses, orang lain dibantu. Ada sebuah kisah, ya kalau mungkin sudah pernah dengar semuanya. Ada seorang Yahudi ya dulu, seorang Yahudi tua, buta lagi, benci Rasulullah lagi. Ini seorang Yahudi, udah tua, buta, apa tadi? Tua, buta, Yahudi, benci Rasulullah. Dan dia mengemis. Kerjanya apa setiap hari? Mencaci Rasulullah, mencaci maki. Setiap ada orang dia katakan, tuh, tahu nggak kamu si Muhammad? Itu tukang bohong tuh Muhammad, tukang fitnah itu. Ini orang Yahudi ini, udah buta, tua, ngemis lagi, benci Rasulullah. Setiap ada orang lewat dibilang gitu, kamu jangan percaya sama si Muhammad, itu tukang bohong. Nah, ini uniknya Rasulullah ibah melihat seorang tua, buta, nggak ada yang nyantunin. Karena Rasulullah setiap hari dia datang ke Rasulullah, datang bawa makanan dan disuapin tuh makanan orang Yahudi itu sama Rasulullah. Kasih makan dengan lemah lembut, besok kasih makan lagi dengan lemah lembut. Itu orang Yahudi nanya, kamu siapa? Oh, saya dekat sini, kata Rasulullah. Nggak ngaku sebagai Nabi Muhammad. Masih ngomong Yahudi, kamu kenal Muhammad gak? Emang kenapa? Awas ya, hati-hati dengan dia, dia tukang bohong katanya. Ngomong kepada Nabi Muhammad seperti itu orang Yahudi. Udah Yahudi buta, mencaci Rasulullah, dikasih makan setiap hari. Sampai akhirnya apa? Rasulullah wafat, meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat utamanya mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Ganti dia, datang menyuapin makanan. Lah si Yahudi tua ini, oh ya, buta juga dia. Yahudi tua, buta. Dia merasakan sentuhan yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq ini beda dengan sentuhan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dia bertanya, kamu siapa ya? Saya Abu Bakar. Bukannya kemarin ya? Bukan, pantas beda ya. Kalau kemarin lembut, enak. Ini kamu beda, kata orang Yahudi ini. Kamu kenal Muhammad kan? Hati-hati ya, bohong dia, masih begitu, mencaci terus. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kamu tahu nggak siapa yang ngasih makan kamu setiap hari, nyuapin itu? Siapa dia? Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Yahudi ini langsung menangis ya sejadinya, menyesal dia. Dan akhirnya apa? Dia masuk Islam seketika kepada Abu Bakar Siddiq ini. Dengan kelemah lembutan Rasulullah, sabar, tidak sakit hati, maka jadilah ini si Yahudi akhirnya masuk Islam. Itu luar biasa sekali hadirin jamaah. Jadi 3 contoh itu ya dalam rangka mengikuti Maulid. Pertama, kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah yang mana saling mendukung antara suami dan istri sehingga pernikahan Rasulullah bisa berhasil. Ya, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah betapa cintanya Nabi kepada kita umatnya sampai berpikir bagaimana umatnya semuanya masuk surga. Ya. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafatnya itu masih mikir umatnya, umati gitu. Apa kata? Ada apa ya Rasul, kata malaikat? Tanya kepada Allah, malaikat, apakah sudah dijamin nanti umat itu akan masuk surga semuanya? Padahal itu sudah menjelang sakaratul maut masih ngomong begitu. Lalu apa? Malaikat lapor dulu Jibril kepada Allah, ngomong apa yang dikatakan Rasulullah. Baik lagi, ya Rasulullah, umatmu dijamin masuk surga. Wah, itu bisa tenang ya Jibril. Karena itu ada hadis kan, semua akan masuk surga umat Nabi Muhammad kecuali yang tidak mau. Kita mau aja udah masuk surga. Kata mau berarti apa? Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan cara kita sering bersalawat, kita mengkaji sejarahnya, kemudian kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkannya semaksimal mungkin semampu kita. Maka insya Allah kita kategori orang yang akan masuk surga, orang yang mau masuk surga, bukan apa yang tidak mau masuk surga. Lalu yang ketiga adalah, contoh ketiga adalah betapa Rasulullah adalah seorang yang sakhiyun, lemah lembut, tidak memandang bulu pada siapapun, yang memandang orang tuanya, bukan Yahudinya. Dia tolong, dia suapin dengan lemah lembut, akhirnya bisa menjatuhkan hatinya si Yahudi itu. Dia akhirnya bisa masuk Islam. Mungkin itu aja dari jamaah yang bisa saya sampaikan. 3 contoh yang mana bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Mohon maaf atas kekhilaafannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.